sekali pagi ini, teacher dapat kembali menjumpai anak-anak serta Bapak Mama sekalian dalam kegiatan belajar dari rumah. Semoga Bapak Mama serta anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bersama teacher, kita akan memulai kegiatan belajar dari rumah pada pagi hari ini. Namun, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, teacher meminta kesediaan anak-anak untuk menyiapkan buku pelajaran serta alat-alat tulis. Teacher juga berharap Bapak Mama tetap mendampingi anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, teacher juga tetap mengingatkan anak-anak untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Bunyi. Apakah kalian tahu bunyi itu apa? Ya, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya seperti bunyi pada alat musik. Agar gitar menghasilkan musik, gitar tersebut harus dipetik, sehingga menimbulkan getaran yang menghasilkan bunyi. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Contohnya sudah ada pada gambar ini. Terlihat ada 2 orang anak yang sedang melakukan percobaan. Salah satu anak memegang kaleng bekas, dan satu anak lagi memegang selang. Anak yang memegang selang itu sedang berbicara kepada temannya melalui selang tersebut. Apakah yang terjadi? Ya, anak yang memegang kaleng dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh temannya. Hal tersebut bisa terjadi karena bunyi merambat melalui udara. Suara yang dikeluarkan oleh anak tersebut merambat melalui celah-celah pada selang yang dia pegang. Contoh lainnya, jika turun hujan, biasanya disertai dengan petir, dan kemudian terdengar suara guntur. Suara guntur ini terdengar karena adanya udara. Suara guntur merambat melalui udara sampai telinga kita. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya bisa kita lihat pada 2 orang anak yang sedang melakukan percobaan. Mereka sedang melakukan percobaan menggunakan 2 buah kaleng yang disambungkan melalui benang kasur. Suara tersebut merambat melalui benang kasur. Nah, benang kasur itu termasuk benda padat. Contoh lainnya, coba kalian tempelkan telingamu pada tiang atau tembok. Minta temanmu untuk mengetuk tiang atau tembok tersebut. Kamu akan mendengar bunyi ketukan temanmu. Hal ini karena bunyi merambat melalui benda padat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ya. Di sini ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan. Nah, jika kamu memukul kaleng di dalam air, maka kamu akan mendengar bunyi kaleng tersebut, karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui air. Nah, sekarang yuk kita melakukan percobaan. Coba kalian di rumah melakukan percobaan mengenai sifat bunyi merambat melalui benda padat. Di sini sudah ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Coba kalian buatlah alat seperti gambar yang ada di layar. Alat yang kalian butuhkan yaitu gelas plastik
atau kaleng bekas sebanyak 2 buah, kemudian benang kasur, dan paku. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kemudian, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil tersebut. Kemudian, buatlah simpul agar tidak lepas. Nah, selanjutnya, jika sudah jadi, Selanjutnya, hari ini kita masih membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas pada suatu teks. Biasanya sebelum kita menentukan gagasan pokok, kita harus menentukan dulu kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Anak-anak harus melakukan hal berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, anak-anak harus mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Teacher akan memberikan satu contoh untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini, teacher sudah menyiapkan teks yang berjudul Cublak Suweng. Yuk kita baca bersama. Permainan cublak suweng merupakan permainan tradisional dari Jawa. Permainan ini biasanya dilakukan oleh 4 orang atau lebih. Sebelum memulai permainan, pemain harus home pipa terlebih dahulu untuk mencari seorang penembak. Orang bertugas menjadi penembak harus tengkurap dengan mata tertutup. Nah, anak-anak, itulah bacaan. jika sudah jadi, cobalah berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Atau boleh dibantu dengan orang tuamu ya. Nah, jika sudah selesai membuat telepon gelas plastiknya, coba kalian ceritakan apa yang terjadi ketika kamu menggunakan alat tersebut saat berbicara. Apakah suaramu terdengar oleh temanmu atau orang tuamu? Coba nanti kamu jelaskan ya di buku tugas. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita menentukan dulu kalimat utama dan kalimat penjelas. Anak-anak masih ingat kan? Kalimat utama digunakan untuk menentukan gagasan pokok, sedangkan kalimat penjelas digunakan untuk menentukan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, kalimat utama pada bacaan Cublak Suweng terdapat pada awal kalimat. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah permainan Cublak Suweng merupakan permainan tradisional. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah permainan ini biasanya dilakukan oleh 4 orang atau lebih. Nah, ini dinamakan kalimat penjelas 1. Jadi, anak-anak ingat, kalimat utamanya ada di awal kalimat. Berarti kalimat yang bukan kalimat utama ada kalimat penjelas. Nah, tadi teacher sudah jelaskan bahwa kalimat penjelas pertama adalah permainan ini biasanya dilakukan oleh 4 orang atau lebih. Sedangkan kalimat penjelas keduanya, sebelum memulai permainan, pemain harus
pom pipa dahulu untuk mencari seorang penembak. Nah, ini disebut kalimat penjelas kedua. Dan kalimat penjelas ketiga adalah orang bertugas menjadi penembak harus tengkurap dengan mata tertutup. Nah, ini adalah kalimat penjelas ketiga. Berarti ada 3 kalimat penjelas dalam teks bacaan Cublak Suweng dan 1 kalimat utama yang terdapat pada awal paragraf. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan dulu gagasan pokok. Nah, untuk menentukan gagasan pokok, yang pertama kita harus mengetahui dulu kalimat utama. Tadi kita sudah menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Untuk kalimat utama pada teks bacaan Cublak Suweng terdapat pada awal paragraf, yaitu permainan Cublak Suweng merupakan permainan tradisional dari Jawa. Nah, anak-anak, untuk menentukan gagasan pokok, kita harus membuat pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan yang dibuat, jawabannya harus sesuai dengan kalimat utama. Ingat anak-anak, untuk membuat pertanyaan kita bisa menggunakan kata tanya. Tetapi kata tanya yang kita gunakan harus sesuai dengan jawaban atau sesuai dengan bunyi kalimat utama. Nah, untuk pertanyaan pada kalimat utama kita menggunakan pertanyaan apa. Dengan bunyi pertanyaannya, apa nama permainan tradisional dari Jawa? Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan gagasan pokok. Caranya kita tinggal menghilangkan kata tanya apa dan tanda tanya. Di sini teacher menggunakan tanda silang, berarti teacher sudah menghapus kata tanya apa dan tanda tanya. Jadi gagasan pokoknya adalah nama permainan tradisional dari Jawa. Nah, anak-anak, itulah cara menentukan gagasan pokok. Selanjutnya, teacher akan menentukan cara menentukan gagasan pendukung. Sama seperti gagasan pokok, hanya untuk menentukan gagasan pendukung, kita harus tahu dulu kalimat penjelas. Tadi ada 4 kalimat penjelas, berarti ada 4 gagasan pendukung. Nah, anak-anak, sekarang teacher hanya memberikan 1 contoh tentang cara menentukan gagasan pendukung. Di sini ada kalimat penjelas pertama. Kalimat penjelas pertamanya adalah permainan ini biasanya dilakukan oleh 4 orang atau lebih. Nah, setelah kita menentukan kalimat penjelas pertama, kita akan membuat pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan kalimat penjelas pertama. Pertanyaannya adalah berapa jumlah pemain Cublak Suweng? Nah, setelah kita membuat pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan kalimat penjelas pertama, berarti kita sudah bisa menentukan gagasan pendukung pertama. Caranya kita tinggal menghapuskan kata tanya dan tanda tanya. Sama seperti kita menentukan gagasan pokok. Nah, jadi gagasan pendukungnya adalah jumlah pemain Cublak Suweng. Nah, anak-anak, inilah cara menentukan gagasan pendukung. Di sini sudah ada teks tentang siap menghadapi musim hujan. Pada teks ini terdapat 3 paragraf. Coba kalian tentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1, 2, dan 3. Kerjakan pada buku tugas kalian ya. Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Teacher sampaikan terima kasih kepada anak-anak sekalian
yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga selesai. Terima kasih juga kepada Bapak Mama yang telah mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.